Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir dari corak Kiai Ahmad Bashir. Sebelum saya menjelaskan tentang corak Kiai Ahmad Bashir, izinkan saya menjelaskan biografi beliau terlebih dahulu. Kiai Ahmad Bashir lahir pada tahun 1930 dan beliau merupakan putra dari Kiai Abdullah Sajat, yaitu seorang pejuang gigih yang gugur di medan pertempuran ketika melawan Belanda. Dan Ahmad Bashir terus berjuang untuk menegakkan kebenaran. Ahmad Bashir ini merupakan tokoh dari Kiai Madura yang memiliki paradigma Sunni yang diantaranya adalah berprinsip melakukan musyawarah dalam berbagai bidang. Contoh ketika mau mengambil keputusan politik, Kiai Ahmad Bashir bermusyawarah dengan kiai yang berada di bawah naungan An-Nuqayyah. Demikian juga dalam hal pengajian, beliau tidak berlaku otoriter terhadap para santrinya. Selain itu, ia merupakan sosok yang sangat disiplin, dan kedisiplinan ini membentuk kepribadian santri untuk selalu mengikutinya. Seperti yang sering diungkapkan olehnya, yaitu lisanul alhal afsahu min lisan an-naqal. Tingkah laku pekerjaan lebih utama daripada hanya berbicara, daripada hanya banyak omong saja gitu. Beliau juga mengikuti ormas, yaitu ormas sistem yang diikuti oleh Kiai Ahmad Bashir adalah NU. Pengabdiannya kepada NU tidak dapat dilakukan lagi ketika Gus Dur mendeklarasikan PKB sebagai partai kendaraan politik NU, maka seketika itu ia juga Kiai Ahmad Bashir langsung mengikuti PKB sampai akhir hayatnya. Dan kedisiplinan beliau dan keistiqomahan tidak dapat dilakukan lagi. Jiwa Ahmad Bashir berada di dalam NU. Sebab menurut beliau, ormas ini dianggap sebagai pelanjutan dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam sejahterakan masyarakat dan keadilan bersama, serta hidup dalam kerukunan. Prinsip ini merupakan ajaran dari ulama saleh yang terus dikembangkan oleh Kiai Ahmad Bashir. Seakan ia ingin mengatakan bahwa ikutilah para ulama saleh, maka engkau akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hal ini terus dia tekankan kepada para santri-santrinya, dan keajaiban terjadi pada prinsip hidup Ahmad Bashir, itu ketika santri lulus dan dari pondok pesantren beliau dan pamit pulang untuk mengabdi di masyarakat, maka seakan-akan itu ada ikatan batin dengan beliau. Adapun corak dari tafsir Kiai Ahmad Bashir terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Kiai Ahmad Bashir memiliki paradigma Sunni di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini adalah tafsirannya terhadap surah Al-Hasyr ayat 21. Nanti di penjelasannya ada di bawah. Yang baru di antara manusia, yang berisi tentang perbandingan antara manusia dengan makhluk yang tak berakal. Ahmad Bashir ini mencoba menambahkan tafsiran lafaz dengan mengacu kepada makna yang berdekatan dengan lafaz yang dimaksud di sini. Ada 3 lafaz yang ditafsirkan oleh Kiai Ahmad Bashir. Yang pertama itu khasyian atau zalilan wa khad'an mutawaddian. Yang kedua ada mutasaddian atau mutashqiqan. Yang ketiga la'alla atau li'at ta'araj, li'al istifham, li'at ta'lil. Yang pertama tadi ada khasyian atau zalilan wa mutawaddian. Yang kedua ada mutasaddian atau mutasyaqqiqan. Yang ketiga ada al-'alla atau li'at taraj atau li'al istifham, li'at ta'lil. Selanjutnya Ahmad Bashir menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir maknawi. Makna dari surat Al-Hasyr ayat 21 ini, andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau melihatnya khusyuk dan tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kami ciptakan akal pada gunung sebagaimana kepada manusia dan kami turunkan kepadanya,
Al-Quran dengan berisi janji dan ancaman, maka gunung pasti akan khusyuk dan tunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahmad Basir dalam tafsirannya memulai dengan penjelasan lafaz, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan makna ayat. Dia juga mengulang teks ayat untuk dilanjutkan dengan maknanya. Apa yang dijelaskan oleh K.J. Ahmad Basir adalah semacam takkid, yaitu memperkuat makna. Ia membandingkan bahwa jika Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan khusyuk menerima karena ketakutannya kepada Allah. Dan Ahmad Basir ini melanjutkan tafsirannya dengan ilmu balaghah yang mencoba menelusuri pesan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Yaitu jika Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung tersebut tunduk. Apalagi manusia, mengapa ia sampai tidak tunduk? Hal itu disebabkan kebodohan manusia, padahal ia sudah diberikan akal dalam teks ayat tadi yang sudah disebutkan, supaya mereka itu dapat berpikir. Maka K.J. Ahmad Basir menambahkan dengan berpikir tentang kekuasaan Allah dan kemahaesaannya, sehingga mereka dapat beriman serta khusyuk menerima. Dalam tafsir ini, paradigma Sunni yang beberapa bagian dari usul al-khams seperti yang dijelaskan di atas yang tadi saya sebutkan, bahwa di antara usul al-khams adalah nifs al-aql. Dalam hal ini dengan menafsirkan bahwa akal harus digunakan oleh manusia, Ahmad Basir menggunakan paradigma Sunni ini di dalam tafsiran tersebut, yaitu akal harus diperoleh oleh manusia dengan sebaik-baik mungkin, karena itulah manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.